Keempat, ngomongin buku. Buku yang paling banyak dicetak di seluruh dunia itu bukan kitab suci, tapi katalog IKEA. Terus ada lagi, di IKEA itu kan konsepnya jualan furniture gede, tapi selalu di tengah-tengah tuh jual boneka kecil lah, jual tempat tisu yang pemberat yang begini doang, yang harganya pokoknya kecil-kecil. Gunanya apa? Mas, itu kan tadi semua teori which is aku mulai paham pelan-pelan. Tapi kalau misalnya kita masuk ke sesuatu yang lebih praktikal barangkali, yang mungkin memberi gambaran bukan hanya mengajak marketer untuk coba lebih memahami behavioral science untuk mengerti konsumen, tapi juga di tengah keterbatasan ini, keterbatasan ilmu komprehensifnya yang mana nggak mungkin dipelajari juga sepenuhnya karena banyak. Mungkin yang lebih praktikalnya kita bahas case study kali ya. Ayo. Contohnya kayak yang tadi udah di-mention deh, IKEA. Atau kalau ada brand lain juga nggak apa-apa, Apple atau apalah. Ya. Kira-kira bagaimana thinking prosesnya dia atau marketing prosesnya dia atau implementation of this behavioral understanding-nya mereka itu diturunkan ke langkah-langkah marketing yang kemudian kita kenal. Mau yang pendek apa yang panjang? Yang seru. Yang seru deh. Semua seru kalau udah urusan beginian. Apa ya yang jarang dibahas, yang unik-unik gitu? Kalau di sekolah behavioral science yang paling sering dibahas adalah IKEA. Oh, justru IKEA. Paling sering dibahas. Kirain Apple atau Nike yang top gitu. Apple enggak. Sebenarnya kedua ini nggak sering dibahas, tapi saya cukup ngulik bagian itu ya. Waktu itu buat podcast saya mau cari apa yang belum dibahas orang ya. Terus ketemu yang juga menarik, Coca-Cola. Oh, IKEA aja deh kalau gitu. Oke. Sip. Nah, kalau kita ngomong IKEA, balik lagi disclaimer dulu ya. Saya nggak bilang bahwa ini tekniknya IKEA. Oke. Karena sananya Nggak saya nggak pernah ngomong. Ya, saya nggak pernah ngomong sama mereka, kalian bikin gini emang enggak lah, nggak ada yang pernah nanya gitu. Tapi artinya strategi entah mereka melakukan ini intentionally apa enggak, ini bisa dijelaskan secara behavioral science. Oke. Yang pertama adalah kita lihat IKEA itu di seluruh dunia. Saya tuh fans beratnya IKEA. Kemanapun saya pergi ke luar negeri selalu ke IKEA. Pernah ke salah satu IKEA terbesar di dunia, itu di Swedia, di Stockholm, di Kungens Kurva, sampai ingat namanya, itu 7 lantai dan dia labirin muter begini ke atas gitu ya. Nah, IKEA itu buka toko dimanapun, selalu biasanya di suburb area dan nggak jauh dari tol. Ya kan? Di Indonesia, Alam Sutra, JGC, sama Sentul. Bandung juga ada tuh yang suburb, tapi nggak ada KBP. Iya. Kota Baru Parahyangan, ya kan? Itu dia, selalu agak di pinggir, bukan di tengah kota. Dari sisi behavioral science, ini sebenarnya memanfaatkan sunk cost fallacy namanya. Oke. Sunk cost fallacy itu apa sih? Ketika kita beli sesuatu, terus atau melakukan sesuatu, udah ada effortnya, ada cost-nya gitu ya. Cost itu bisa uang, bisa waktu, bisa tenaga, bisa apapun itu. Kalau ada cost-nya, ya ampun, masa kita udah jauh-jauh ke Alam Sutra, masa nggak beli apa-apa, udahlah belilah tisu apa begitu kan? Itu satu. Kedua, di IKEA itu di seluruh dunia satu-satunya yang ada jendela cuma restoran, sisanya nggak ada. Buat apa? Supaya orang lupa waktu. Wow. Karena dia nggak tahu di luar udah sore apa masih siang atau udah malam atau apapun. Itu kedua. Ketiga, IKEA itu ngedorong orang untuk nih saya kasih ada pensil, ada notes, ada meteran. Ambil aja, pakai aja. Mau dibawa pulang juga nggak apa-apa, gitu kan? Tapi itu membawa kita lebih dekat ke pembelian untuk nyatet. Barang ini oke deh. Ukur deh. Dibanding kita cuma ngeliat kayak gini, kayak gitu. Terus nanti begitu kita selesai dari sana, discuss gimana jadi beli nggak? Menarik sih, harganya juga oke. Tapi pas nggak ya? Nanti deh coba diukur dulu. Kan jadi begitu kan? Ini dibikin tuh segala pending items-nya selesai di sana. Dan dicatat pula. Jadi kalau mau ngambil. Keempat, banyak nih, ini panjangnya. Oh, seru banget denger ya. Keempat, ngomongin buku. Buku yang paling banyak dicetak di seluruh dunia itu bukan kitab suci, tapi katalog IKEA. Yang sekarang udah nggak dicetak. Sekarang nggak tahu, mungkin di luar masih cetak. Enggak, sini nggak tahu. Kalau di sini nggak, udah nggak. Ya, itu dia. Dan itu dicetak tebel sebegitu, dibagiin gratis. Tujuannya apa? Orang mikir kayak, ya masa gue nenteng buku segini terus keluar nggak beli apa-apa. Belilah. Reciprocity yang dimanfaatin. Ya kan? Tuh. Terus ada lagi apa? Money back guarantee.
Di IKEA itu kan ada money back guarantee. Selama masih disegel, selama ini bisa dikembalikan dalam waktu berapa 30 hari kalau nggak salah. Ya kan? Ya udah, orang membuat orang untuk ya udah depan mata, udah deh ambil aja dulu deh. Nanti gampang lah, kalau nggak cocok kita balikin ternyata gitu ya. Udah, bawa pulang, begitu nyampe rumah. Bahkan ketika nggak cocok, orang kan malas lagi balik karena apa? Balik lagi ke tadi, sangkos polusi jauh. Masa ya kita jauh-jauh lagi ke sana buat balikin? Udah deh, nggak apa-apa deh. Ntar kita simpen aja, ntar kali butuh, ntar kali siapa perlu, ntar kali bisa dipakai di mana. Itu satu. Atau bahkan ketika orang balikin, kena lagi sangkos polusi lagi. Ya udah balikin, dia mau lo terima balik. Uangnya balik loh. Terus kita jauh-jauh ke sini, masa nggak beli yang lain? Ngulang lagi. Iya kan, kena lagi kan? Iya. Tuh. Terus ada lagi, di IKEA itu kan konsepnya jualan furniture gede, tapi selalu di tengah-tengah tuh jual boneka kecil lah, jual tempat tisu yang pemberat yang begini doang, yang harganya pokoknya kecil-kecil. Gunanya apa? Gunanya buat ngeruntuhin buying filter. Jadi sama kayak saringan ya, saringan itu jebol nggak sekaligus. Kalau kita nyaring sesuatu gitu ya, terus jebolnya tuh nggak brol langsung nggak. Jebolnya biasanya dikit dulu, robek kecil, lama-lama dia besar. Nah, buying filter kita juga sama. Mau beli, aduh sofanya bagus ya, aduh tapi berapa belas juta, nanti dulu deh gitu ya. Terus akhirnya kita kan punya apa ya, sistem gratification karena kita udah ngerasa mengalah untuk tidak membeli sofa yang belasan juta. Ya udah deh, kalau yang ini boleh apa muk deh, harganya berapa, 40.000 masukin. Jalan lagi ada boneka, anaknya minta, mama pak minta ini, kita lihat harganya, ya udah deh kalau ini boleh. Nah masuk kalau di total mau banyak juga. Iya, Dan lagi. bukan cuma banyak, tapi bahkan itu mendorong orang untuk kalau gitu sekalian aja deh mulai ambil kursi lah, meja lah, apalah. Udah tanggung. Itu dia kan, gitu. Terus lagi. Banyak kan? Banyak. Terus lagi, IKEA itu selalu punya restoran dan restorannya selalu ditaruh di tengah. Setengah perjalanan ketemu restoran baru lanjutin setengah lagi. Dan momennya selalu setengah yang pertama dia jualan barang-barang yang heavy, sofa, meja, dipan, ya kan? Itu barang-barang yang orang nggak mungkin atau kemungkinan kecil orang ngelihat langsung, oh ya beli deh. Orang butuh diskusi dulu, duduk dulu diskusi. Nah, restoran itu somehow jadi titik di mana orang tuh kayak, jadi gimana beli nggak? Nanti lapar nih, kita makan dulu di luar, nanti kita omongin deh, kan gitu ya? Lu nggak usah, ada restoran di sini. Silakan makan di sini, harganya nggak mahal, restoran IKEA itu murah loh. Kalau kita ke Alam Sutra, daripada cari restoran di Alam Sutra, lebih murah makan di IKEA. Ya kan? Setuju. Paling, kalau saya berlima ya, sama anak 3 gitu ya, saya istri sama anak 3, paling habis cuma 250.000 gitu ya. Kalau cari restoran di luar nggak dapet gitu ya, bisa 400-500. Nah, jadi orang kayak ya udahlah di sini murah, sekaligus ngasih kesempatan untuk jadi gimana yang tadi ambil apa enggak nih? Iya sih. Dan kenapa butuh dibikin di sana? Karena ketika kita dekat sama produknya, euforianya muncul, gitu kan. Ketika udah jauh, ya udah toh effort untuk beli lagi nanti aja deh. Tapi ketika udah di sini, ini kalau kita balik besok ke sini lagi repot loh. Cari waktu ke sini lagi butuh nyari waktunya susah loh kan, jadi gitu kan. Jadi ya akhirnya restorannya juga berfungsi sebagai itu. Gitu. Terus terakhir. Terakhir padahal masih banyak sebenarnya masih sebetulnya. banyak. Tapi ya kita simpan terakhir. Di IKEA itu yang terkenal adalah es krim sama hotdognya murah sekali. Kenapa begitu? Dan ditaruh selalu di depan kasir. Karena barangnya IKEA sebenarnya nggak murah-murah banget. Gitu. Atau barangnya IKEA value-nya sebagian besar itu tidak kecil. Barang-barang apa ya, barang utamanya lah ya, entah meja, entah sofa, itu kan barang jutaan. Namanya manusia, habis bayar jutaan, secara tidak sadar, secara bawah sadar itu, aduh, kesel ya, berapa juta lagi nih gitu ya. Nah, maka dia bikin, ya udah di depannya ada es krim yang harganya cuma berapa, 4.000 kalau nggak. Dulu 4.000 kayak udah naik. Apa 6.000? Nggak tahu ya itu dia. Hotdog yang harganya cuma berapa? Lebih murah daripada tukang hotdog yang keliling pakai gerobak yang setir mobil, tahu kan? Lebih murah bahkan dibanding itu gitu loh. Dan rasanya not bad lah, oke. Fungsinya apa? Fungsinya mengalihkan pain of paying-nya tadi. Oh, saya habis bayar sofa jutaan, lupa karena wah gutil ya ini es krimnya ya, murah ya. Kita nggak ngomongin lagi sofa jutaan, kita ngomongin es krimnya oke ya. Karena ada orang cenderung ingat yang terakhir. Gitu kan, gelas apa piring apa gelas gitu kan, selalu yang terakhir yang diingat, jadi memanfaatkan itu aplikasinya. Mas,
Aku punya follow up question. Boleh. Nah, sebetulnya kan tadi Mas Untung udah disclaimer gitu ya, udah kasih disclaimer di depan kalau ya nggak pernah dikonfirmasi nih sama orang IKEA-nya. Betul. Jadi kan kita menganalisis aja. Nah, berdasarkan analisis pihak eksternal ini, kira-kira kenapa mereka sampai ke, maksudnya gini, pemahaman akan konsumen yang seperti apa yang kemudian membuat mereka memilih langkah-langkah itu. Dan if I'm not mistaken, tuh tadi ada berapa tuh? 7, 8 turunan. Totalnya Ini 12. 12 ya yang tadi Mas? Totalnya 12. Nah, yang tadi sebutin nggak 12. Masih ada beberapa. Produk in context dan lain sebagainya. 12, oke. Ya tadi lah ya beberapa poin itu. Aku yakin ambil satu deh, taruh suburb. Kalau bukan IKEA, buka di KBP. Betul. Belum tentu laku kan? Betul. Artinya kan memang ini juga tidak applicable. Nah, sehingga nyambung ke pertanyaanku yang pertama tuh. Jadinya pemahaman seperti apa dan apa ya, checklist kah? Kriteria kah? Bukan indikator juga, ya checklist lah ya. Checklist seperti apa yang kemudian membuat itu semua jadi match. Strategi yang kepikiran, pemahaman konsumen seperti ini, dan kebetulan brand kita memang udah di titik ini dan memungkinkan untuk di stretch mengambil strategi ini. Nah, keberatan nggak ngejelasin itu? Jelasin kenapa di fase apa orang bisa jalanin itu gitu ya? Di fase apa orang bisa jalanin itu dan pemahamannya juga. Misalnya emang konsumen IKEA yang mereka baca itu konsumen yang seperti apa sehingga mereka memilih strategi itu gitu. Sebenarnya gini, jawaban finalnya nggak pernah ada karena balik lagi marketing is a contextual science. Dan konteksnya itu bisa beragam banget. Jadi kalau ngomong di fase apa, apakah ketika saya bilang di fase ketika brand equity score-nya udah 55 gitu ya? Nggak dong. Apa terus kalau 39 nggak bisa? Bisa aja gitu kan? Karena banyak variabelnya, satu kompetisinya, satu ya macam-macam, momentum ini itu. Tapi konteksnya IKEA adalah tapi begini, kalau kita ngomongin IKEA, satu IKEA itu dia memposisikan dirinya kan sebenarnya furniture store, tapi dia mengemas tidak sebagai furniture store. Jadi visinya dan brand purpose-nya IKEA itu kan adalah family something bukan. Everyday's life better kalau nggak salah, tentang begitulah. Gimana caranya menghadirkan kehidupan sehari-hari yang selalu lebih baik. Dan tim IKEA itu selalu punya, ini setahu saya, mereka selalu punya orang-orang yang melakukan immersive study. Immersive study itu tahu nggak apa? Jadi orang researcher dikirim berhari-hari atau berjam-jam spend time di rumahnya mereka, cuma untuk ngeliatin dia ngapain aja sih di rumah, cara dia menggunakan sofa, walaupun nggak pak coba deh kalau duduk bapak gimana, enggak gitu. Jadi udah dia mengajak ngobrol, tapi dari sana dia mengamati, oh dia begitu, oh dia begini, sehingga dia tahu saya harus bikin produk seperti apa. Jadi satu pemahaman konsumennya komprehensif banget IKEA. Karena ada yang immersive research tadi. Nah, dan di sana ditranslate lagi balik menjadi experience yang balik lagi. Kalau kita ke IKEA, gini deh, toko furniture kan banyak. Saya nggak bilang saya mewakili semua orang, tapi keluarga saya punya 3 anak. Anak saya 3-tiganya ini selalu nggak tertarik kalau diajak ke toko furniture yang lain. Ada kan yang segede IKEA juga lah ya. Yuk kesana yuk. Saya kemarin baru bangun villa di Bali, terus habis itu harus cari furniture ya. Terus ya jadi harus kesana kemari, sibuk weekend cari segala macam. Terus ya udah waktunya jalan sama anak, sekalian yuk mampir kesana dulu cari gitu. Bukan ke IKEA. Semua aduh ngapain Pak? Jangan lama-lama ya ini ya itu ya ini. Tapi begitu diajak ke IKEA, semua bersemangat. Karena dia mengemas experience-nya ini bukan toko furniture dengan maze yang ya udah satu jalur, dengan penempatan produk sesuai konteksnya, dengan ada mainan yang di tengah tadi bukan cuma buat ngancurin buying filter kita, tapi juga untuk bikin anak-anak nggak rewel. Dan itu kalau dilihat, coba hitung dari satu titik di mana ada touch point yang membuat anak-anak senang, entah itu boneka, ke next-nya tempat mainan kemana, itu jaraknya kurang lebih mirip-mirip. Jadi seolah-olah udah diukur. Nih loh, kalau anak kecil udah jalan segini banyak nggak punya mainan, dia bakal minta pulang. Kasih deh sedikit. Wah, jadi keseruan, ke distract kebosanannya.
diajak lagi, udah mulai bosan lagi, ditarik lagi. Jadi dipikirin bener-bener. Ya balik lagi, ini saya nggak tahu IKEA melakukan itu apa enggak. Iya. Tapi kalau kita analisa berdasarkan behavioral science, itu yang terjadi. Terus ditambah balik lagi brand. Dan, nah ini juga poin yang penting. Saya itu salah satu orang marketing yang berpendapat bahwa brand itu harusnya tidak di bawah marketing. Oke. Agak kontradiktif. Termasuk banyak orang ngajarin tentang brand, gitu ya. Banyak banget orang ngajarin tentang brand. Wah, beginilah, begitulah, ini, itu segala macam. Tapi semua mengajarkan brand dari perspektif marketing, Oke. gitu ya. Pertanyaannya, kalau emang brand itu sepenting itu, gitu ya, emang nggak ada brand yang besar, padahal dia tidak punya tuh brand persona, dia nggak punya brand positioning yang clear, dan lain sebagainya. Banyak banget brand besar tanpa melalui proses itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena balik lagi, brand itu bukan cuma soal marketing. Marketing itu cuma pegang satu porsi, tapi ada porsi lain. Kalau ngutip omongannya Elon Musk, kan Elon Musk bilang brand is all about perception, and perception will match reality. Ada dua komponen, perception and reality. That's brand, gitu ya. Orang marketing tugasnya adalah ngebangun persepsi. Karena apa? Karena realitinya belum bisa terbukti sampai dia datang ke toko dan membuktikan, oh benar ternyata seperti ini. Maka tugasnya orang marketing create perception dulu dong, supaya orang mau. Orang punya ekspektasi, orang punya gambaran, terus orang mau datang ke sana. Tapi pada akhirnya, mau orang marketing jago bikin brand kayak apapun, kalau experience-nya jelek, produknya jelek, tokonya nggak menarik, dan lain sebagainya, persepsi apapun yang keren-keren yang dibikin orang marketing nggak akan ada gunanya. Sama realitinya. Betul. Sebaliknya, banyak brand yang tadi nggak punya orang marketing yang handal, nggak bikin persepsi, jualan makanan pinggir jurang, ya nggak pinggir jurang, piring Ya pokoknya pinggir got, itulah ya. pinggir kali yang hitam gitu ya. Tapi makanannya enak banget. Ya jadi aja, jalan aja, datang aja. Kan begitu kan. Ya karena itu tadi, karena memang yang lebih penting itu experience, gitu. Tapi bukan berarti kalau gitu udah deh nggak usah bikin persepsi, enggak juga, gitu. Tapi balik lagi, penting orang marketing untuk ngerti bahwa porsi kita tuh bikin persepsi, dan kita butuh kerjasama sama orang-orang yang ngejagain experience itu. Tanpa ini nggak ada gunanya kerjaan kita, termasuk manajemen. Makanya saya bilang, ketika brand ditaruh di bawah marketing, maka kerjaannya cuma bikin persepsi terus, dan persepsi yang tidak sesuai realitas disebut pencitraan. Jadi seharusnya di atas. Harusnya dia under CEO.